Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas tolong disiapkan untuk berdoa. Di tempat duduk siap. Doa mulai. Memulai pelajaran supaya pintu hati kita dan pikiran kita dibukakan untuk belajar. Dan sekarang Ibu minta kepada anak Ibu semuanya untuk berdiri, kita nyanyikan lagu Hari Merdeka bersama-sama dengan tayangan video yang akan Ibu tayangkan. Semuanya mengikuti ya. Sekarang kita akan melakukan TEPUK PPK untuk membangkitkan semangat kita dalam belajar. TEPUK PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Bagus, anak ibu semuanya sudah bisa TEPUK PPK yang mana di sini kita harus mandiri, harus religius, dan gotong royong, dan juga integritas. Selanjutnya, sekarang Ibu minta kepada anak Ibu semuanya untuk berdiri lagi. Ibu periksa apakah pakaiannya udah lengkap atau belum. Semuanya berdiri. Periksa dirinya masing-masing, apakah bajunya sudah rapi. Apakah bajunya belum dimasukkan, tolong dimasukkan. Karena kalau kita dalam belajar, kita harus semua siap semuanya. Mulai dari persiapan diri sampai persiapan untuk belajar. Kita harus berpakaian rapi dan lengkap. Sudah? Sekarang anak-anak Ibu dipersilakan lagi duduk. Dengan kesiapan anak-anak Ibu semuanya, berarti saat ini kita sudah siap untuk belajar. Sekarang kita akan belajar yaitu tema 2. Kemarin kita sudah belajar sama-sama tema 2 yaitu menyayangi tumbuhan. Sekarang kita masuk kepada menyayangi manfaat hewan bagi kehidupan manusia yaitu pembelajaran 1 sekarang. Jadi, dalam pelajaran kita ini, tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran kita ini adalah dari tayangan yang Ibu video yang Ibu tayangkan nanti, yang Ibu minta kepada anak-anak Ibu semuanya dapat menentukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Yang kedua, anak-anak Ibu
jantan. Iya ya? Ini adalah ayam jago atau ayam jantan yang suaranya adalah berkukuruyu. Bagus. Sekarang dengarkan dongeng yang akan Ibu tayangkan. Semua anak ibu memperhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Yang mana dari video yang akan Ibu tayangkan, Ibu minta kepada anak-anak Ibu nanti akan Ibu kasih tugas dapat mengerjakan tugas sesuai dengan video yang akan Ibu tayangkan. Semuanya memperhatikan ya. Ayam jago baru. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit dia melihat benda-benda berwarna kuning kemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka, walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyu, hari sudah pagi. Kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, peluk mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon terdekat. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu, jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok, itu tanda habis sudah pagi, ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya, meminta mereka untuk tenang. Iya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu, baru dia akan berkokok. Sumber dari website rumahdongeng.com. Swap. Nah, dari tayangan video Ibu itu, ya, dari tayangan video Ibu tadi, apa judulnya tadi ceritanya, dongeng itu? Ayam jago baru. Dalam cerita dongeng ini, ceritanya menceritakan kisah siapa? Ayam jago. Ada siapa saja yang ada dalam dongeng ini? Burung hantu.
ayam jago baru, pengarang anonim. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit dia melihat benda pundak berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makanan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Diingat di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu, jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok. Itu tanda hari sudah pagi. Ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut tergauman. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. Iya, itu matahari sudah terbit di langit. Ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari, itu adalah bulan pertama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergauman. Mereka kembali ke tempat masing-masing tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebih lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu, baru dia akan berkokok. Bagus anak ibu, berikan tepuk tangan kepada tema kita yang sudah membacakan dongeng ayam jago baru dengan intonasi yang benar ya. Jadi dalam membaca dongeng ini kita membacanya seperti kita bercerita, ada tanda berhentinya, ada kita bagaimana bertanyanya. Jadi di sini dalam pembacaannya itu harus tepat dan benar. Jadi sekarang ibu minta kepada anak ibu untuk bekerja kelompok untuk mengerjakan tugasnya. Ibu bentuk kelompoknya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sekarang bentuk mejanya berkelompok. Anak ibu yang bentuk satu dan bentuk
disconnected. Dan itu adalah tugasnya. Pada tugas pertama kita ini adalah LKPD kita ini kita mengerjakan TK-TK. Ya, kita mengerjakan TK-TK yang mana TK-TK ini ada yang namanya kata mendatar. Ya, ada katanya menurun. Kalau dia lurus seperti ini, ya, kalau dia lurus-lurus seperti ini namanya mendatar. Kalau dia turun ke bawah kotaknya, itu dinamakan menurun. Cara mengisinya kita perhatikan kalimatnya yang di samping. Beda contohnya yang nomor 1 mendatar. Ya, contoh yang nomor 1 mendatar. Beda yang dilihat ayam jago apa? Berarti dia berbentuk pertanyaan. Yang dilihat ayam jago itu apa? Jadi di sini jawabannya adalah bulan purnama. Semua jawabannya sesuai dengan dongeng yang telah kita bacakan atau dongeng video yang telah ditayangkan. Begitu juga untuk pertanyaan berikutnya. Ibu sekarang anak-anak ibu kerjakan bersama-sama. Semuanya bekerja sama-sama mencari isinya. Karena ini kalau kerja kelompok adalah bentuk kerja sama atau gotong royong. Dikerjakan secara bersama-sama. dikerjakan. Isinya sesuai jumlah kotak yang ada berwarna putih. Kalau dia belakang berapa bisa disesuaikan.
dongeng. Jadi di sini sekarang dari tayangan video itu apa pesan yang bisa kita ambil dalam video itu? Apa pesan yang bisa kita ambil dari video dongeng yang telah Ibu tayangkan tadi? Pesannya, pesan moral yang terdapat dalam dongeng itu yaitu kita harus teliti, ya. Kita harus teliti dalam melakukan sesuatu. Kita harus teliti dalam melakukan sesuatu supaya tidak merugikan orang lain. Kenapa Ibu katakan seperti itu? Karena di sini bahwasanya ayam jago itu merugikan yang lainnya, kan? Karena dia di tengah malam dia sudah berkokok. Berkukuruyuk karena belum waktunya, sehingga yang lainnya terbangun, sehingga walaupun di dalam kegelapan itu mereka mencari makan. Itu namanya merugikan orang lain. Hendaknya kita semuanya di sini tidak boleh merugikan orang lain dalam melakukan sesuatu apapun. Paham? Paham mana itu semuanya? Lanjut kepada video keduanya. Di sini kita melakukan pelajaran yang berikutnya. Semuanya perhatikan video yang Ibu tayangkan. Semuanya memperhatikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas, di video ini Ibu akan menjelaskan tentang sifat komutatif atau pertukaran pada perkalian materi tema 2 kelas 3 SD. Sifat komutatif atau sifat pertukaran berlaku pula pada perkalian. Rumusnya A dikali B sama dengan B dikali A. Perhatikan contoh berikut ini. Benny memiliki 10 anak ayam. Ia mendapatkan anak ayam ke dalam kandangnya secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Penulisan lambang bilangannya yaitu banyak kandang dikali banyak ayam di tiap kandang. Banyak kandangnya tadi kan ada 5 ya. Kemudian di tiap kandang ada 2 ayam. Maka 5 dikali 2 sama dengan 10. Kedua, Benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Nah, bagaimana ya penulisan lambang bilangannya? Caranya masih sama. Kita kalikan banyak kandang dikali banyak ayam di tiap kandang. Nah, sekarang kandangnya ada 2. Kemudian ayam di tiap kandang ada 5. Maka 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, hasilnya sama bukan? Disitulah berlaku sifat komutatif pada perkalian. Maka 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 5. Contoh selanjutnya, terdapat 6 buah kandang ayam. Masing-masing kandang berisi 2 ekor ayam. Bagaimana ya penulisan lambang bilangannya? Caranya masih sama, yaitu banyak kandang dikali banyak ayam di tiap kandang. Berarti 6 dikali 2 sama dengan 12. Sekarang kita coba tukar jumlah ayamnya ya. Kita kelompokkan 6 ayam di dalam 2 kandang. Bagaimana penulisan lambang bilangannya? Penulisan lambang bilangannya yaitu 2 dikali 6 sama dengan 12. Nah, hasilnya sama-sama 12 bukan? Berarti dapat kita buktikan bahwa apabila posisi bilangannya kita tukar, hasilnya akan tetap sama. Jadi 6 dikali 2 sama dengan 2 dikali 6.
Sekarang kita coba mengerjakan soal yang lain dengan memperhatikan sifat pertukaran pada perkalian. 7 dikali 5 sama dengan 5 dikali titik-titik. Angka berapa yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut? Kita menggunakan sifat pertukaran. Nah, sudah? Di sini kita belajar mengenai sifat pertukaran perkalian. Berarti dia bertukar tempat. Ya kan? Seperti contoh yang tadi dijelaskan bahwasanya dia memiliki kandang ayam. Kandang ayamnya berapa tadi? Yang pertama 5. Iya kan? Yang pertama sekali kandang ayamnya ada 5. Yang itu dalam setiap kandang ada berapa ekor ayamnya? 2. Ada 2. Berarti dikali dengan 2. Hasilnya berapa? 10. Dapat 10. Berikutnya lagi, dia memiliki berapa kandang? 2 kan? Dia memiliki 2 kandang. Siap itu dalam setiap kandang ada berapa anak ayam tadi? Ada 5. Jadi hasilnya berapa? Juga 10. Jadi di sini sama-sama hasilnya dapat 10. Walaupun dia 5 dikali 2 atau 2 dikali 5, hasilnya tetap 10. Jadi kesimpulannya di sini 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 5. Seperti itu kan? 5 dikali 2 sama juga dengan 2 dikali 5. Berikutnya lagi. Seandainya di sini contoh yang di sini contohnya 7 dikali 5 sama dengan 5 dikali berapa? 5 dikali 7. Bagus. Itu 5 dikali 7. Sekarang Ibu akan membagikan kotak. Ya, kita misalkan ini kandang ayamnya. Kita masukkan ayamnya nanti ya. Kita masukkan kandang ayamnya nanti. Dan di sini Ibu kasih ayamnya. Ada apa sih ayamnya? Sudah? Di sini akan Ibu bagikan anak ayamnya. Kamu kelompokkan apakah sama hasilnya nanti, ya? Sekarang Ibu kasih soalnya. Misalnya Ibu memiliki kandang ayam 2. Ya? Dengarkan penjelasan Ibu ya. Ibu memiliki kandang ayam 2. Setiap kandang ada 4 ekor ayam. Ya, setiap kandang ada 4 ekor ayam. Jadi hasilnya berapa? Ya, yaitu 5. 4 berapa? 4 dikali 2. Hasilnya berapa? 8. Berikutnya lagi. Sekarang Ibu memiliki 4 kandang ayam. Ya, Ibu memiliki 4 kandang ayam. Setiap kandang ada 2 ekor anak ayam. Ya. 4 kandang ayam ada 2 ekor anak ayam. Jadi hasilnya berapa? 8. Bagus. Jadi di sini kesimpulannya 2 dikali 4 sama dengan 4 dikali 2. 4 kali 2 kan sama hasilnya 8. Sekarang coba kelompok 3 bawa kotak ayamnya ke
Sudah? Dapat berapa hasilnya Fauzi? 3 dikali Hah? 4 dikali 3 berapa hasilnya? 13. 12. Bagus. Sekarang seandainya Fauzi memiliki 3 kandang ayam, setiap kandang berisi 4 ekor, berapa jumlah ayam Fauzi? 4 dikali 3 12. Sama-sama 12. Jadi kesimpulannya 3 dikali 4 sama dengan 4 dikali 3. bagus. Beri tepuk tangan kepada anak kita Fauzi. Nah, jadi di sini di sifat pertukaran perkalian ini yaitu kita membalikkan angkanya, ya. Apakah yang lainnya sudah paham? Sudah. Sekarang ibu akan membagikan soal. Ya. Sekarang ibu minta kepada anak ibu kerjakan soal berikut sesuai dengan sifat pertukaran perkalian. Ya. Jadi di sini kamu kerjakan sesuai dengan yang telah ibu terangkan tadi, melakukan sifat pertukaran perkalian. Sekarang coba kerjakan tugas yang ibu bagikan. Mengerjakannya sesuai dengan video yang telah kita tayangkan tadi.
dari tugas yang Ibu berikan, semuanya anak Ibu sudah paham. Sekarang kita tepuk tangan kepada diri kita sendiri. Dari pelajaran kita ini, apakah ada yang perlu ditanyakan? Nah, berarti anak-anak Ibu semuanya sudah paham. Berarti anak-anak Ibu sudah paham semuanya kan? Setelah kita mengerjakan latihan, jadi sekarang kita akan mengadakan ulangan. Ibu akan membagikan kertas ulangan, kerjakan sendiri-sendiri. Ini untuk memperolehkan hasil pelajaran kita hari ini. Dan sekarang kerjakan sendiri-sendiri, jangan lupa tulis namanya dan kelasnya. Sekarang kerjakan ya. Udah, sekarang ada dikumpulkan tuh apa ulangannya. Jadi, di sini Ibu ingin bertanya bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Apa yang anak-anak Ibu dapatkan dari pelajaran kita hari ini? Pelajaran apa yang kita dapatkan hari ini? Dongeng. Apa lagi? Pertukaran perkalian. Bagaimana perasaan anak-anak Ibu dari video yang Ibu tayangkan? Nah, bagaimana rasanya mengenai pembacaan dongeng tadi? Senang dan menarik. Jadi, pelajaran kita cukup sekian, yaitu mengenai pertukaran perkalian dan juga dongeng. Jadi, setiap melakukan sesuatu itu kita harus teliti sehingga tidak merugikan orang lain. Jadi di sini sebagai tambahannya, kita akan menyanyikan bersama-sama sebuah lagu. Ya, sebuah lagu, semuanya boleh mengikuti, boleh gerakan tangannya.
Coba Lisa. Dicepat dulu siap. Nah, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kalau pulang nanti anak-anak ibu semuanya hati-hati di jalan. Jalannya sama-sama tidak boleh bergelut di jalan. Sekarang boleh pulang.